Hai ayah bunda, sebelum nonton video ini, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Jangan lupa tekan tombol loncengnya, ceng 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 ceng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahul hamdu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa qudil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim amma ba'du. Para alim, para buya, para asatid, para kiai yang saya muliakan dan saya hormati, jajaran pengurus DKM Masjid Al-Irsyad. Tadi Bapak Camat sempat salah sebut. Saya sampai mikir apa diganti nama masjidnya. Yang juga saya hormati Bapak Camat Dayun yang juga saya hormati, kemudian juga dari perangkat desa kalau ada yang saya hormati, para jamaah kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, yang saya banggakan dan saya cintai. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk pertama kali saya bisa bersilaturahmi dengan saudara-saudara di Masjid Al-Irsyad ini dalam rangka Tabligh Akbar, peringatan Isra Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, Isra Mi'raj itu sebenarnya apa? Isra Mi'raj itu sebenarnya, Isra itu artinya perjalanan malam hari atau dijalankan pada malam hari. Mi'raj artinya naik. Dikatakan Isra Mi'raj karena pada satu malam, seperti dalam ayat yang dibacakan tadi, pada satu malam oleh mayoritas ulama dikatakan itu malam 27 Rajab. Rasulullah SAW diberangkatkan dari kota Mekah, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina. Lalu dari Masjidil Aqsa Mi'raj, naik ke langit pertama sampai langit 7, kemudian sampai ke mustawa di Sidratil Muntaha. Dan itu tidak sampai satu malam. Dalam satu riwayat, Rasulullah SAW kembali lagi ke rumahnya di Mekah. Ranjang bekas tidurnya itu belum dingin. Orang itu kalau tidur di ranjang, ya di kasur, biasanya kan itu hangat ranjangnya, lama-lama dingin. Artinya perjalanan ini tidak lama memang. Ini yang dimaksud dengan Isra Mi'raj. Nah, yang perlu kita tahu tentang Isra Mi'raj ini apa? Ya, Isra Mi'raj ini kan perjalanan cepat sekali pada malam itu. Pada malam itu cepat sekali. Yang perlu kita tahu apa hubungannya dengan kita. Isra Mi'raj ini pertama menandakan bahwa Rasulullah SAW adalah makhluk paling utama, makhluk paling mulia. Itu yang pertama. Mengapa? Karena hanya beliau yang dijalankan secara istimewa oleh Allah.
Perjalanan begitu jauh ya, jauh sekali perjalanan itu. Perjalanan Rasulullah itu paling jauh dan tidak pernah dilalui oleh makhluk-makhluk yang lain. Ini menunjukkan kalau Rasulullah SAW lebih utama daripada nabi-nabi, rasul-rasul yang lain, bahkan makhluk paling utama. Nah, pentingnya bagi kita apa? Selaku umatnya, bagi kita ini penting. Mengapa penting? Karena dengan ketinggian derajat nabinya, otomatis berarti umatnya juga tinggi derajatnya. Karena Rasulullah ini makhluk paling mulia, paling utama, umatnya otomatis umat paling mulia, paling utama. Karenanya Rasulullah ini besok di akhirat pertama kali masuk surga, umatnya juga pertama kali mendahului umat-umat nabi yang lain. Jadi keagungan seorang nabi, kemuliaan seorang nabi, barokahnya itu juga mengalir kepada umatnya, kepada kita selaku umatnya. Ini pentingnya kita tahu Isra Mi'raj. Ini yang pertama. Yang kedua, mengapa Rasulullah SAW dimi'rajkan begitu? Kalau nabi-nabi yang lain kan tidak dimi'rajkan ke atas. Mengapa agama Islam ini, agamanya Rasulullah beda dengan agama nabi-nabi yang lain? Saudara tahu, dulu itu sebelum ada HP, selain telepon rumah, itu dulu ada namanya HT. Tahu HT? Ya, HT itu artinya ya telepon biasanya pakai antena. Dan itu jangkauannya dekat-dekat di Jawa itu HT namanya. Dulu biasanya yang punya polisi, mungkin Pak Camat yang punya. Kalau orang biasa hanya main-main tiap malam, ngomong-ngomong HT, dekat, semacam apa? Oralia, jadi pakai antena begitu. Mengapa? Karena jangkauannya dekat-dekat. Kemudian kalau ingin lebih jauh lagi jangkauannya, maka bagaimana? Antenanya harus lebih tinggi, yang pakai orari itu tinggi sekali. Itu biasanya yang punya radio. Radio itu kalau jangkauannya ingin lebih jauh, maka antenanya harus lebih tinggi. Nah, kalau ingin lebih jauh lagi, kalau perlu jangkauannya itu ke seluruh dunia, maka bagaimana? Maka harus punya satelit. Makanya seperti TVRI ya, atau TV-TV yang lain terjangkau ke seluruh Indonesia, karena itu jaringannya melalui satelit. Nah, agama Islam ini saudara memang untuk seluruh dunia. Karena agama Islam ini untuk seluruh dunia, maka bagaimana Rasulullah SAW itu perlu ke atas langit ketujuh. Karena sesuai dengan makomnya, derajatnya memang paling tinggi. Karenanya Islam ini untuk seluruh umat manusia, beda dengan agama-agama yang lain. Kalau Yahudi itu hanya khusus Bani Israel. Nasara, Kristen itu sebenarnya untuk Bani Israel saja. Orang-orang Yahudi yang tersesat itu sebenarnya yang diajak masuk agama Nasrani. Kalau umat Islam ini gak terbatas untuk orang Arab. Walaupun nabinya dari Arab, tapi Islam ini untuk seluruh umat manusia. Karenanya setelah Rasulullah SAW lahir, diutus ke dunia, apabila ada orang mendengar nama beliau, mendengar agama beliau, gak masuk Islam, orang ini pasti masuk neraka. Mengapa? Agama Islam ini untuk seluruh dunia, menjangkau seluruhnya. Ini yang perlu kita tahu yang pertama. Yang kedua, dalam Isra Mi'raj, dalam peristiwa Isra Mi'raj, Rasulullah SAW ini kan melakukan perjalanan jauh. Orang biasanya kalau melakukan perjalanan
Misalnya ada orang dayun ini kalau belanja kemana? Ke pasar. Kalau lebih jauh lagi ke Pekanbaru apa ke Siak? Ke Siak ya. Lebih jauh lagi ke Pekanbaru. Kalau masih kurang mungkin ke Jakarta. Kurang lagi mungkin ke Kuala Lumpur. Kurang lagi ke Singapura. Kan begitu. Orang itu saudara kalau bepergian yang ditunggu oleh orang rumah itu biasanya apa? Biasanya oleh. Saya ini kalau ke Sumatera biasanya kawan-kawan kiai-kiai di Jawa tuh tanya dapat madu gitu. Mengapa? Karena madu Sumatera dikiranya asli. Dikira asli kalau madu Sumatera itu madu yang dulu. Entah madu sekarang ini nggak tahu. Ini artinya orang bepergian kemana-mana yang ditanya oleh-olehnya. Dan orang itu kalau diundang kemana-mana pasti dapat oleh-oleh. Saudara diundang tetangga, diundang kepala desa, atau mungkin diundang Pak Camat, itu kan ada oleh-olehnya. Rasulullah SAW ini diundang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah pasti dapat oleh-oleh. Kira-kira apa oleh-olehnya? Oleh-olehnya perintah sholat 5 waktu. Itu oleh-olehnya sebenarnya. Oleh-olehnya Rasulullah. Jadi perintah sholat ini saudara beda dengan perintah kewajiban-kewajiban yang lain. Kalau perintah-perintah yang lain Allah Subhanahu Wa Taala mengutus malaikat Jibril turun ke bumi. Tetapi untuk perintah sholat Rasulullah malah dipanggil ke atas. Dipanggil ke atas langit 7. Mengapa? Ini menandakan kalau sholat ini sangat penting. Mengapa sholat ini penting? Ternyata saudara-saudara, sholat ini menjadi ukuran, menjadi standar kita ini orang yang agamis atau tidak. Kita ini orang baik atau tidak, semuanya tergantung pada sholatnya. Orang itu kalau sholatnya istiqomah, sholatnya baik, gak perlu diragukan. Insya Allah yang lain ikut baik. Itu sholat. Tapi kalau sholatnya bolong-bolong atau sholatnya gak betul, itu pertanda yang lain juga gak betul. Karena semuanya tergantung sholat. Sampai-sampai di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Innas sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sesungguhnya sholat itu selalu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Artinya orang yang sholatnya sungguh-sungguh tidak akan melakukan perbuatan keji dan mungkar. Kalau orang asalnya nakal, perbuatannya keji atau mungkar, lalu sholatnya sungguh-sungguh, maka pasti akan meninggalkan perbuatan keji dan mungkar. Karena memang seperti itu kenyataan. Karena sholat ini sangat penting bagi kehidupan manusia. Sekarang ini kan banyak kecurangan, banyak kebohongan, banyak musibah, banyak macam-macam. Itu pertanda sholatnya orang sudah banyak yang tidak bagus. Sholatnya tidak teratur atau ditinggalkan. Ini sholat. Mengapa? Semuanya tergantung pada sholat. Karena sholat ini sangat penting bagi kehidupan manusia. Sholat ini diperintahkan kepada manusia ketika sejak masih anak-anak umur 7 tahun. Rasulullah SAW bersabda, Muru awladakum bis-sholah li-sab'in. Perintahkan anak-anak kamu sholat karena umur 7 tahun. Jadi kalau anak kita usianya sudah
7 tahun, orang tua itu wajib menjaga sholatnya tiap waktu. Wajib. Kalau sholatnya tidak dijaga, anaknya gak dosa karena belum balik, tapi orang tuanya yang dosa karena berita. Kalau sudah lebih dari 7 tahun, wadribu 'alaiha li 'ashrin, dan pukul anak-anak kamu kalau tidak sholat setelah berusia 10 tahun. Sekarang ini gak berani mukul, orang tua gak berani mukul. Mengapa? Kebanyakan orang tua sekarang takut pada anak. Na'udzubillah min dzalik. Apalagi masa sekarang ya, anak-anak ini musim main apa sekarang? Lato-lato. Di Dayun ada juga lato-lato. Ini memang sekarang di mana-mana lato-lato. Saya kapan hari pulang ke rumah di Jember, Jawa Timur, anak saya itu lato-latonya punya 3. Saya tanya, kamu kok punya 3? Ini bah, yang satu beli, terus satunya dikasih kawan, satunya dikasih kawan juga. Jadi kalau tidur pulang sekolah, kita istirahat langsung bunyi katok. Ini lato-lato sekarang, memang musimnya. Nah ini artinya apa? Anak-anak itu memang wajib dijaga sholatnya. Dan yang paling ringan ya, menjaga anak, menjaga sholat anak itu ada caranya. Gimana caranya agar orang tua ini tidak ribet, gak repot menjaga sholat anaknya? Masukkan ke pondok. Kalau di pondok itu dijamin sholat. Mengapa? Karena banyak kawannya dan di situ disiplin memang. Kalau sudah gak mondok, apalagi orang tuanya sering kerja di luar. Kalau siang-siang ke kebun ya, orang Dayun ini ke sawit. Kalau siang hari ke sawit, gak ada yang jaga sholatnya kalau gak ada orang tuanya. Apalagi bapak ibunya ke kebun semua, gak sholat di rumah, cuma main HP. Na'udzubillah min dzalik. Nah, mengapa anak-anak itu diwajibkan sholat sejak kecil? Harus dijaga sholatnya agar terbiasa disiplin waktu. Karena kalau anak kita terbiasa disiplin waktu sholat, maka nanti setelah dewasa anak kita akan menjadi anak disiplin atau akan menjadi anak yang soleh. Ini sholat saudara. Jadi sholat ini memang menjadi standar, menjadi ukuran siapapun itu. Nah, bunyi lato-latonya di belakang. Jadi menjadi standar. Kalau saudara masih nakal misalnya, gak apa-apa nakal. Ya nakal sebenarnya tetap dosa, tapi jangan sampai lupa sholatnya yang istiqomah. Senakal apapun saudara, jangan sampai tidak sholat. Senakal apapun. Mengapa? Karena kalau saudara istiqomah sholat, ada harapan nanti jadi orang baik. Sholatnya yang akan mengangkis saudara. Kalau memang saudara belum mampu meninggalkan maksiat, namanya belum mampu ya sholat yang rajin. Insya Allah nanti kemaksiatannya berhenti sendiri. Ini ada cerita ya tentang sholat. Sholat ini ada cerita. Imam Asy-Sya'rani dalam kitabnya Al-Bahrul Mawrud fil Mawathiq wal 'Uhud meriwayatkan dulu pada masa ulama salaf ada seorang penjahat. Dia kerjanya mencuri, tapi pencuri ini rajin sholat, rajin ke masjid. Walaupun dia ini kerjanya mencuri, istiqomah ke masjid. Maghrib sholat berjamaah di masjid, isya ke masjid, subuh baru datang dari kerja mencuri ke masjid. Tiap waktu ke masjid.
Bahkan sholat sunnahnya juga istiqomah. Orang mencuri itu biasanya kan malam hari, jam 12 ke atas. Jam setengah 1 dia bangun, sebelum berangkat mencuri masih sholat tahajud dulu. Kadang sholat istikharah. Dan pencuri dulu itu beda dengan pencuri sekarang, saudara. Kalau pencuri dulu itu ada adab-adabnya. Ya walaupun nggak betul sebenarnya karena sudah mencuri. Apa adabnya pencuri dulu? Pencuri dulu itu peraturannya nggak boleh mencuri rumahnya orang yang hanya perempuan di situ. Misalnya janda nggak boleh. Dan nggak boleh mencuri hartanya orang miskin. Dan kalau mencuri nggak boleh dibawa semua, sisakan separuh harta yang ada di situ. Mengapa? Kalau diambil semua kasihan orangnya, besoknya makan apa? Jadi memang ada peraturannya dulu, ada adab-adabnya pencuri masa lalu. Bahkan ada pencuri rajin sholat. Sebelum berangkat sholat tahajud, sholat istikharah. Lama-lama tetangga-tetangganya ngomong sama dia, kamu ini kan mirip ustaz. Kenapa mirip ustaz? Sholatnya rajin ke masjid. Terus, mengapa kamu istiqomah mencuri? Kamu kan rajin sholat, mengapa mencuri? Kata dia apa? Saya ini pencuri. Pencuri itu penjahat. Pencuri itu ulatnya masyarakat. Nah, kalau saya ini selaku pencuri, selaku penjahat, terus saya ini tidak istiqomah, tidak rajin sholat, tambah gimana nasib saya? Sudah pencuri, sudah pencuri masih gak sholat. Ya biarlah, walaupun saya ini penjahat, pencuri, yang penting saya rajin sholat. Biar menjadi pencuri yang soleh. Ya gak ada pencuri soleh. Yang namanya pencuri itu penjahat, saudara. Akhirnya apa? Lama-lama tiba-tiba di daerah itu aman. Gak ada yang kemalingan, gak ada yang kecurian. Orang-orang bertanya-tanya, mana si Ano itu? Biasanya pisang hilang, gak ada pisang hilang. Biasanya kelapa hilang, gak ada. Kambing hilang, anak ayam hilang, telur hilang. Ini gak ada, kemana? Orang-orang penasaran. Biasanya kalau orang biasa kecurian, lalu gak ada yang mencuri, biasanya kan penasaran kan, kok bisa gak dicuri ini? Wong biasanya kemalingan, kecurian. Heran orang-orang, kemana pencuri yang rajin sholat itu? Apa kena tangkap orang? Apa dimassa sama orang atau apa? Kok gak ada? Akhirnya apa? Suatu saat masyarakat situ pergi ke tanah suci menunaikan ibadah umrah. Sampai di tanah suci, ya. Sampai di tanah suci, ternyata di sana di depan Ka'bah masyarakat kampung itu jumpa dengan tetangganya yang pencuri itu. Badannya sudah kurus. Dulu ketika di kampung orangnya gemuk. Mengapa gemuk? Pencuri itu biasanya banyak makan, makanya gemuk. Sekarang dia kerjanya baca Quran di Masjidil Haram, tawaf, umroh, sholat, kerjanya begitu. Akhirnya mereka menjumpai, ditanya dia, loh, kamu kan tetangga kita? Iya, katanya. Kamu yang pencuri itu? Iya. Kamu kok bisa bertaubat? Kenapa kamu bisa jadi orang baik sekarang, jadi orang soleh? Apa kata dia? Kata dia, saya ini walaupun dulu pencuri, tapi saya kan rajin sholat.
Karena rajin sholat ini, akhirnya saya oleh Allah diangkis dari kenistaan. Saya berhenti menjadi pencuri karena rajin sholat. Karenanya kita ini saudara, siapapun saudara-saudara kita, orang-orang sekitar kita, apapun yang dikerjakan, sebesar apapun maksiat yang dikerjakan, jangan lupa, jangan sampai meninggalkan sholat. Mengapa? Karena sholat ini tiang agama. Insya Allah kalau sholatnya rutin, sholatnya istiqomah, nanti lambat laun akan menjadi orang baik. Ibu-ibu kalau suaminya kerja keluar atau jarang pulang, yang penting rajin sholat gak apa-apa. Walaupun jarang pulang, asal rajin sholat, ibu-ibu gak perlu khawatir. Insya Allah suami ibu-ibu gak akan selingkuh, paling-paling kawin lagi. Mengapa? Karena rajin sholat. Jangan percaya kalau ada laporan suami kamu begini, gak mungkin suami saya nakal. Mengapa? Sholatnya istiqomah. Lah itu kok punya di situ, mungkin kawin lagi. Nambah namanya. Nah, ini yang kedua saudara, hubungannya Isra Mi'raj dengan kita. Yang ketiga, karena Islam ini memang beda dengan agama-agama sebelumnya. Kalau nabi-nabi sebelumnya itu biasanya diutus oleh Allah untuk kaumnya saja, untuk masyarakatnya saja. Tetapi baginda Rasulullah SAW diutus untuk seluruh umat manusia. Maka bagaimana agama Islam ini lebih ringan daripada agama sebelumnya? Di antara ringannya apa? Islam ini merupakan agama yang tidak anti budaya dan tidak anti tradisi. Ini Islam. Jadi tidak anti budaya, tidak anti tradisi. Bagaimana di dalam Al-Quran budaya itu artinya apa? Adat istiadat. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, khudhil afwa wa'mur bil urfi wa a'rid 'anil jahilin. Khudhil afwa, ambillah sifat pemaaf. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan Rasulullah SAW selalu memaafkan orang. Karena Rasulullah diperintahkan selalu memaafkan, Rasulullah gak pernah melawan saudara selama ada di Mekah. Dimaki-maki, disakiti, diganggu, gak pernah melawan. Mengapa gak melawan? Memang oleh Allah diperintahkan memaafkan. Karena diperintahkan pemaaf, Rasulullah gak pernah melawan. Rasulullah gak melawan selama di Mekah bukan karena takut saudara, bukan. Gak ada Nabi itu penakut. Nabi penakut tuh gak ada. Mengapa gak takut? Para Nabi memang diberikan kelebihan oleh Allah. Para Nabi ini semuanya manusia sempurna, baik mental maupun fisiknya. Apa di antara kesempurnaan para nabi secara fisik? Para nabi ini secara fisik, kekuatan fisiknya 40 kali orang biasa. Itu kekuatan fisik para nabi. Jadi 40 kali. Makanya Rasulullah SAW di akhir hayatnya istrinya ada berapa? Ada 9. Itu 9 orang saudara. Kalau semuanya lagi suci, didatangi semua. Dan itu Rasulullah masih menjadi imam sholat subuh, masih kesana kemari mengajar para sahabat, masih pergi takziah, menjenguk sahabatnya yang sakit. Padahal istrinya 9 yang dikirim. Coba orang dayung
Kuat kira-kira istrinya 2 tiap malam didatangi. Kalau tiap malam didatangi langsung ngantuk sampai di masjid saudara. Ya beda, memang beda kelas. Para nabi ini kekuatan fisiknya 40 kali orang biasa. Itu kekuatan. Tapi gak melawan. Mengapa tidak melawan? Memang diperintahkan pemaaf oleh Allah. Jadi selalu memaafkan. Kemudian wa'mur bil 'urfi, dan suruhlah orang-orang melakukan uruf. Uruf itu artinya apa? Tradisi yang baik. Suruhlah orang-orang mengikuti tradisi masyarakat yang baik. Jadi dalam ayat ini ada perintah dari Allah agar Rasulullah SAW menyuruh umatnya mengikuti tradisi masyarakat tempatan yang baik. Karena begitu perintah di dalam Al-Quran demikian, maka Rasulullah SAW di dalam dakwahnya juga tidak lepas dari pendekatan budaya dan tradisi. Kalau kita belajar ya di pondok-pondok besar di Jawa atau di Aceh atau di mana, atau belajar ke Timur Tengah, Al Azhar misalnya, belajar ilmu hadis, ilmu fikih, nanti kita jumpai hukum-hukum fikih yang sebenarnya oleh Rasulullah SAW diambil dari budaya Arab, budaya jahiliyah, sebagian dari budaya Yahudi. Contohnya apa? Kalau yang dari budaya Arab di jahiliyah itu contohnya akikah. Saudara tahu akikah? Orang Arab dulu sebelum datangnya Islam, kalau istrinya melahirkan bayi, kalau bayinya laki-laki sembelih kambing 2, kalau bayinya perempuan sembelih kambing 1. Setelah kambing disembelih, darah kambing itu diusapkan pada rambut atau badan si bayi. Itu orang-orang jahiliyah. Setelah Rasulullah SAW diutus, akikah tetap dijalankan. Cuma melumurkan darah kambing pada rambut atau badan si bayi tidak dianjurkan. Kata ulama hukumnya makruh melumurkan darah itu. Nah, sedangkan akikah jalan terus. Mengapa jalan terus? Karena akikah ini kan sedekah makan. Sedekah makan itu merupakan tradisi yang baik. Buktinya baik apa? Kita ini kalau sudah lama gak makan kambing, tiba-tiba tetangga sebelah menyodorkan undangan. Setelah dibaca di atas ternyata undangan akikah. Kira-kira senang apa gak senang? Pasti kepikiran, iki wedhus ini pasti kambing ini. Mengapa akikah? Setelah dibaca nama bayinya ternyata laki-laki saudara. Setelah dibaca panjang, dan taunya anaknya kembar. Laki-laki kembar 2. Berapa kambingnya ini? Kambingnya setelah datang ternyata nyembelih ayam. Sudah siap-siap makan kambing malah ayam saudara. Nah, ini artinya apa? Akikah ini memang tradisi yang baik, dan itu asalnya dari budaya Arab jahiliyah. Artinya apa? Islam itu tidak anti budaya, gak anti tradisi. Ini contoh lagi ya, ajaran Islam yang diambil dari budaya sebelumnya. Contohnya apa? Puasa Asyura. Imam Bukhari Muslim meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas berkata, qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah fara'al yahud tasuma yauma Asyura. Nabi SAW hijrah ke Madinah. Sampai di Madinah beliau melihat orang-orang Yahudi mau puasa Asyura. Melihat orang-orang Yahudi puasa Asyura, Rasulullah gak marah-marah.
Gak bilang Yahudi, ngapain kamu puasa, kamu orang kafir, gak diterima lo. Gak begitu saudara. Rasulullah itu dakwahnya dialogis, gak langsung main bid'ah, sesat, syirik, gak ada begitu. Rasulullah dialog, tanya sama Yahudi, mahada, ada apa ini kamu mau puasa? Apa kata Yahudi? Kata mereka, hadza yaumun saleh. Ini hari yang baik Muhammad. Kita ini puasa ini hari baik. Mengapa hari baik? Hadza yaumun najjallahu azza wa jalla bani Israil min aduwwihim. Pada hari ini Allah menyelamatkan Bani Israel dari musuhnya, menyelamatkan Bani Israel dari kejaran Raja Fir'aun. Fir'aun dan bala tentaranya ditenggelamkan di laut oleh Allah. Karena ini hari keselamatan Bani Israel, fashamahu Musa. Nabi Musa selalu berpuasa Asyura, syukran lillah, karena bersyukur kepada Allah. Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah menjawab, fa'ana ahaqqu bi Musa minkum. Kalau begitu aku lebih berhak mengikuti Musa daripada kamu. Jadi Musa puasa Asyura, aku puasa juga kalau begitu. Fasamahu wa amaran nasa bisiyamihi. Lalu Rasulullah puasa Asyura, para sahabat juga diperintahkan puasa Asyura. Nah, ini artinya apa? Ini artinya puasa Asyura ini artinya mengikuti ibadahnya orang Yahudi. Dan ini secara tidak langsung Rasulullah SAW seakan-akan beliau ini berdakwah kepada Yahudi melalui pendekatan budaya mereka. Seakan-akan Rasulullah itu bersabda kepada Yahudi, Yahudi, awakmu belum buat Islam, kamu masuk Islam, ayo masuk Islam. Walaupun kamu masuk Islam, identitas kamu gak akan hilang. Kalau ketika Yahudi kamu puasa Asyura karena merayakan kemenangan leluhur kamu dulu yang diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun, setelah masuk Islam kamu masih puasa Asyura. Ini aku puasa, para sahabat juga puasa Asyura. Nah, ini artinya apa? Ini artinya dakwah kepada Yahudi melalui pendekatan budaya. Karenanya bangsa kita ini, para penyebar Islam itu yang datang dari Arab dulu. Penyebar Islam ke negeri kita ini dari Arab. Walaupun yang mengislamkan kita ini dari Arab, bangsa kita gak jadi Arab. Pakaiannya tetap Indonesia. Kok tetap Indonesia? Ya pakai sarung. Kan pakai sarung kan? Pakai sarung, pakai baju, gak pakai jubah. Yang musim pakai jubah ini kira-kira 20 tahunan belakang ini. Setelah ada alumni Yaman, kemudian menyebar jamaah tabligh dari India. Dan di India itu orang pakai gamis belum tentu orang Islam, saudara. Betul? Kadang-kadang orang Hindu pakaiannya besar juga, karena pakaian daerah memang. Dan pakaian ini termasuk budaya. Kalau biasa pakai sarung ya pakai sarung lah. Tapi kalau mau pakai jubah gak apa-apa. Mengapa? Jubah itu lebih simpel. Simpelnya apa? Kalau pakai jubah, apalagi warnanya bukan putih, walaupun 1 bulan gak dicuci gak kelihatan, saudara. Betul? Kalau pakai baju dapat 2 hari gak enak itu kalau gak ganti. Tapi kalau yang jubah-jubah, apalagi jubahnya yang hitam, kadang jarang dicuci. Nah, ini artinya apa? Islam ini memang tidak anti budaya, tidak anti tradisi. Gak anti budaya, saudara. Karenanya kata para ulama dulu, la yambagil khuruj min adatin nas illa fil haram. Tidak sebaiknya meninggalkan budaya masyarakat. Tidak dianjurkan meninggalkan tradisi masyarakat
selama tradisi itu tidak diharamkan di dalam agama. Kalau budaya dan tradisi itu diharamkan, maka wajib ditinggal. Selama budaya dan tradisi tidak haram, tetap kita kerjakan. Apa contohnya budaya dan tradisi? Contohnya seperti kenduri. Di sini kalau ada orang mati ada kenduri. Berapa hari? 3, 5, 7, 40, 100, 1000 tiap tahun. Itu budaya. Itu gak apa-apa itu. Kalau tradisi kendurinya. Kalau bacaan tahlilannya itu bukan tradisi, saudara, karena zikir itu dianjurkan memang. Zikir itu perintahnya sebanyak-banyaknya. Kalau perlu tiap hari zikir itu, tiap waktu. Tapi kalau kendurinya itu budaya tradisi, gak apa-apa, tetap dilanjutkan. Mengapa? Karena itu tradisi yang baik itu. Sedekah makan, sedekah minum, itu tradisi yang baik. Tetap kita jalankan. Ini artinya budaya-budaya yang berkembang di negeri kita. Jadi tetap kita jalankan. Oleh para ulama kita tetap dilakukan seperti kenduri. Mengapa? Karena itu budaya yang baik. Sedekah makan itu budaya yang baik. Jangan kita tinggalkan. Kalau perlu ditingkatkan gitu. Nah, saya kira itu yang perlu saya sampaikan dalam tabligh akbar malam ini. Karena ini ada sesi tanya jawab dan pertanyaannya agak banyak, ya. Nanti ini bisa lama dengan pertanyaan. Yang belum mengajukan pertanyaan bisa ditulis habis ini agar dibaca oleh kawan saya Ustaz Ridho. Silakan agar dibaca. Untuk pertanyaan pertama ini kita gabungkan, yaitu bagaimana hukumnya bagi orang yang umroh dan juga korban menggunakan uang dari berhutang. Kemudian ada juga uang dari warisan. Kalau uang dari warisan atau hasil kerja sendiri dan memang milik dia, ya gak apa-apa. Kan uangnya sendiri kan. Kalau hasil dari hutang, asalkan dia mampu bayar, gak apa-apa juga. Karena misalnya kok ustadz saya umrohnya sekarang, uang saya belum cukup, akhirnya pinjam. Tapi nanti sampai 2 bulan lagi bisa lunas, kok gak apa-apa begitu. Hutang aja gak apa-apa. Tapi kalau diperkirakan gak mampu bayar, ya jangan. Pendapatannya lebih kecil daripada hutangnya, jangan. Kasihan yang dihutangi. Apalagi yang dihutangi belum umroh juga. Ini enak yang hutang pada saya mau berangkat juga ini, gak bayar-bayar, akhirnya gak berangkat itu. Terus baca lagi. Ada ungkapan kembali kepada Al-Quran dan hadis. Kemudian untuk apa bermazhab? Bagaimana menurut Kiai? Kembali kepada Al-Quran dan hadis itu propaganda. Saudara ngerti propaganda? Propaganda itu artinya kampanye. Orang itu kalau kampanye biasanya untuk sungguh-sungguh apa untuk menipu biasanya. Hah? Menurut saudara kalau orang berkampanye biasanya menipu apa enggak? Hah? Menipu. Biasanya turunkan itu. Mengapa itu korupsi? Itu maksudnya bagaimana? Dia akan menjadi penggantinya sebagai koruptor. Kan begitu biasanya itu. Sebenarnya dia yang ingin jadi korupsinya itu. Nah, sama dengan orang yang ngajak kembali pada Quran dan hadis. Itu berarti ustadz penipu.
Mengapa Ustadz penipu? Jadi sejak masa ulama salaf, dalil di dalam agama yang disepakati ada 4: Al-Quran, hadis, ijma, qiyas. Ada 4. Kalau bilang kembali pada Quran hadis saja, kalau 4 lalu dibilang 2, berapa korupsinya? Kan 2. Kalau misalnya ada anggaran 4 miliar, lalu yang turun 2 miliar, kemana yang 2 itu? Dikorup. Kira-kira dia jahat apakah jahat? Jahat itu. Ya sama dengan ini agama, lebih jahat lagi saudara. Kalau orang korupsi ajaran agama lebih jahat lagi. Kalau orang bilang kembali pada Quran dan hadis, dia perlu ditanya 2 kali. Pertama apa? Pertama, ijma'nya mana? Kenapa Al-Quran hadis saja? Ijma'nya mana? Mengapa ini perlu ditanyakan? Karena pada masa ulama salaf dulu, yang menolak ijma' itu aliran sesat. Kamu ini gak mau ijma', jangan-jangan kamu aliran sesat. Dan pasti itu aliran sesat. Ini gugatan yang pertama. Gugatan yang kedua, qiyasnya mana? Kok Al-Quran hadis saja? Qiyas itu artinya apa? Qiyas itu artinya menyamakan. Maksudnya apa? Perkara-perkara yang hukumnya tidak diterangkan di dalam Al-Quran dan hadis disamakan dengan perkara-perkara yang diterangkan di dalam Al-Quran dan hadis. Ini qiyas namanya. Mengapa begitu? Qiyas ini perintah di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, "Fa'tabiru ya ulil absar." Ambillah pelajaran wahai orang yang punya wawasan. Kita ini diperintahkan mengambil pelajaran. Apa mengambil pelajaran? Perkara-perkara yang tak diterangkan dalam Al-Quran dan hadis, maka hukumnya disamakan dengan apa-apa yang diterangkan dalam Al-Quran dan hadis. Mengapa begitu? Ternyata sebagian besar hukum agama dalilnya qiyas. Karena ayat Al-Quran yang menerangkan hukum agama hanya sekitar 500 ayat. Hadis juga sekitar 500 tentang hukum-hukum agama. Sekitar berapa begitu? Sementara fatwa-fatwa ulama jumlahnya jutaan. Dari mana fatwa jutaan? Dari qiyas. Jadi hukum itu gak bisa kalau gak ada qiyas. Perlu ada qiyas. Contohnya bagaimana? Ini contoh qiyas ya. Di dalam Al-Quran, mengambil hartanya anak yatim yang haram itu kalau untuk dimakan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara." Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka memakan api neraka di perut-perut mereka. Nah, ayat ini memberikan pesan, mengambil hartanya anak yatim untuk dimakan itu hukumnya haram. Betul? Sekarang ada pertanyaan, gimana kalau ada orang mengambil hartanya anak yatim bukan untuk dimakan? Untuk apa? Untuk rokokan. Kira-kira boleh apa enggak? Kira-kira haram apa halal? Haram. Kalau kamu ditanya, loh kok diharamkan? Ini bukan makan. Kan di dalam Al-Quran yang dilarang untuk makan. Jawabannya, disamakan dengan makan. Qiyas namanya itu, analogi. Pertanyaan kedua, ada orang ngambil hartanya anak yatim bukan untuk makan. Untuk apa? Untuk minum-minum. Misalnya beli bandrek, lalu beli apa di jus, beli susu. Loh kok ambil hartanya anak yatim? Ya
Ini bukan untuk makan bro, ini minum. Yang haram tuh makan. Kira-kira kalau ngambil hartanya anak yatim untuk minum haram apa halal? Haram. Ini kias namanya. Atau contoh lagi, ada orang ngambil hartanya anak yatim bukan untuk rokokan, bukan untuk minum. Untuk apa? Untuk rekreasi ke Sumatera Barat, atau untuk rekreasi ke Siak, ke istana, tengok-tengok sana. Kamu kok bisa jalan-jalan ke sini? Ada hartanya anak yatim saya pakai. Nah, haram bro. Itu kalau makan yang haram. Ini untuk jalan-jalan. Betul apa enggak ini? Ya kan betul, tetap haram itu. Atau contoh lain, sekarang bukan hartanya anak yatim. Ada orang pegang uangnya masjid, lalu uangnya untuk foya-foya, makan-makan. Kira-kira haram apa enggak ini? Haram. Ditanya mana dalilnya dalam Al-Quran dan hadis? Kan enggak ada. Enggak ada. Siapa yang mengambil hartanya masjid untuk makan? Enggak ada di Al-Quran. Tetapi kata para ulama haram. Mengapa haram? Dikiaskan dengan hartanya anak yatim. Betul? Atau misalnya ada orang menjadi camat, menjadi kades, uangnya rakyat dihabiskan untuk foya-foya. Kira-kira halal apa haram? Kalau ditanya, itu kok diambil? Loh, mana di Al-Quran yang mengambil uang rakyat? Kan gak ada. Kata para ulama, dikiaskan dengan harta anak yatim. Itu kias namanya, analogi. Makanya kalau ada orang ngomong kembali pada Quran dan hadis, itu bodoh biasanya. Korupsi. Dan orang yang korupsi itu bodoh-bodoh saudara. Apalagi korupsi dalil. Betul? Korupsi dalil gitu. Jadi gak bisa kalau Al-Quran hadis saja, harus ada ijma, harus ada Nah, karenanya kalau seperti itu, orang menyampaikan hukum agama harus ngaji, harus belajar. Di mana belajarnya? Belajarnya di pondok pesantren. Makanya ustadz-ustadz yang memang diakui gak pernah ngomong kembali pada Quran dan hadis, misalnya UAS, gak pernah kan? Atau misalnya Buya Yahya atau siapalah yang memang benar-benar paham, gak pernah kembali pada Quran dan hadis. Mengapa? Itu logikanya orang bodoh itu. Jadi begitu. Terus yang kedua, bermadhab ini artinya apa? Kita ini di dalam beragama gak boleh dipahami sendiri. Dalam beragama kita harus punya guru. Gurunya punya guru, gurunya punya guru, sampai bersambung kepada baginda Rasulullah. Nah, bermadhab itu artinya menjaga hubungan antara murid dengan guru. Kalau orang itu punya mazhab, berarti jelas gurunya. Kalau nggak punya mazhab, berarti nggak punya guru. Mengapa agama Islam itu nggak boleh dipahami sendiri? Makanya di dalam Al-Quran diterangkan, fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahli zikir. Ahli zikir itu bukan orang tukang wirid maksudnya saudara. Ahli zikir ini maksudnya ahli ilmu. Mengapa ahli ilmu? Karena di belakang in kuntum la ta'lamun, kalau kamu tidak tahu ilmu agama. Jadi ketika kita ini tak tahu hukum agama, kita tidak diperintahkan cari sendiri di Al-Quran. Enggak. Mengapa? Kalau bukan ahli, cari sendiri gak dapat, gak ngerti. Tapi bagaimana perintahnya Allah? Bertanya kepada para ulama. Nah, bertanya kepada para ulama ini berarti bermadhab. Kita di Indonesia
di dalam beragama ikut mazhab Imam Syafi'i. Itu mazhab kita. Imam Syafi'i jelas gurunya. Imam Syafi'i berguru kepada Imam Malik. Imam Malik ini berguru kepada Imam Qatadah. Qatadah berguru kepada Imam Nafi'. Nafi' berguru kepada Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar berguru kepada Rasulullah SAW. Jelas gurunya. Kalau nggak bermazhab, nggak punya guru. Dan kita ini memang enak bermazhab. Mengapa enak bermazhab? Kalau bermazhab kita ini simpel. Dan sebenarnya kita ini dalam kehidupan sehari-hari bermazhab. Betul. Saudara kalau sakit kepala, lalu pergi ke toko, ke warung, biasanya beli obat apa? Paramik. Saudara tahu siapa yang bikin paramik? Nggak tahu. Pabriknya di mana? Nggak tahu kan? Ya di Jawa. Saya orang Jawa, nggak tahu juga di mana. Kalau saudara gak bermazhab, bahaya saudara. Sakit kepala, akhirnya belajar gimana cara bikin paramik ini. Apa saja bahan-bahannya. Akhirnya ngumpulin bahan, dicari di Siak masih kurang lengkap, pergi ke Pekanbaru kurang lengkap lagi, pergi ke Jakarta, sampai Jakarta akhirnya tumbang saudara. Artinya bermazhab itu biasa. Atau makanan misalnya, kita ini makanan kan bermazhab. Saudara kalau pergi ke daerah lain, kalau ingin makan, biasanya orang sini kalau cari warung apa namanya? Warung Padang tuh yang ada di sini, di Padang nggak ada itu. Kalau orang itu tidak bermazhab, ingin masakan Padang, masak sendiri, gak pengalaman, gak enak masakannya. Tapi kalau bermazhab, tinggal cari rumah makan Padang yang terkenal, biasanya enak, sudah singgah di situ. Itu artinya bermazhab saudara. Artinya sehari-hari kita ini bermazhab. Jadi harus bermazhab tuh harus, agar kita ikut ajaran agama yang benar. Apa dalil memperingati Isra Mi'raj? Kemudian hukum sholat sendiri di rumah serta dalil sholat 5 waktu. Kalau dalilnya Isra Mi'raj ya ayat tadi itu, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Jelas dalam Al-Quran Isra Mi'raj. Masalah memperingatinya di dalam Al-Quran diterangkan, wa dzakirhum bi ayyamillah. Peringatkan mereka dengan hari-hari Allah. Sampaikan peringatan kepada manusia tentang hari-hari Allah. Apa maksud hari-hari Allah? Kata ulama salaf, bi ayyamin an'amallahu alaihim fiha. Sampaikan peringatan pada mereka tentang hari-hari di mana Allah memberikan kenikmatan pada mereka. Lah, terjadinya Isra Mi'raj ini merupakan turunnya rahmat Allah, kenikmatan bagi umat Islam. Makanya kita adakan peringatan Isra Mi'raj. Kalau dalilnya sholat 5 waktu, ya di dalam Al-Quran hadis itu. Kalau dalilnya sholat sendirian di rumah bagaimana? Kalau sholat itu sholat fardu ya. Kalau sholat 5 waktu bagi laki-laki yang afdal di masjid. Bagi laki-laki. Orang perempuan gak apa-apa di masjid. Jangan perempuan yang rajin ke masjid, mestinya yang laki-laki. Perempuan itu walaupun di rumah itu sudah bagus sholatnya. Itu kalau perempuan. Kalau laki-laki memang di 5 waktu. Kalau sholat
memang dianjurkan di rumah, kecuali sholat yang dianjurkan di masjid seperti tahiyatul masjid atau seperti sholat qobliyah ba'diyah dianjurkan di masjid, atau sholat taraweh di masjid, sholat gerhana di masjid. Kalau seperti sholat duha, sholat tahajud, sholat tasbih atau sholat yang panjang-panjang dianjurkan di rumah. Mengapa? Biar ikhlas dan biar rumahnya itu sejuk. Maksudnya sejuk, orang yang ada di rumah itu merasakan ketenangan karena dilakukan ibadah. Jadi kalau sholat sunnah-sunnah itu ya banyak dianjurkan di rumah biar ikhlas. Dan kalau sudah sholat di rumah, jangan umumkan ke orang, alhamdulillah rumah saya ini bagus. Kenapa? Tiap malam sholat tahajud di sini. Nah, dianjurkan di rumah biar gak ketahuan orang, malah diumumkan. Keliru itu. Kalau sholat ke masjid ya 5 waktu, gak perlu diumumkan kalau sholat 5 waktu atau sholat Jumat, karena semuanya memang ke masjid. Jadi sholat itu beda-beda ya. Wallahu a'lam. Ada lagi? Hukum meminjam uang di bank, apakah itu termasuk riba? Dan juga kredit, belanja kredit. Pinjam uang di bank, kalau itu bank konvensional, menurut mayoritas ulama hukumnya haram dan riba. Kalau bank konvensional. Kalau yang di bank syariah itu karena transaksinya kadang sesuai syar'i, maka bukan riba, bukan haram, nggak apa-apa kalau di situ. Kalau di bank syariah. Kalau di bank konvensional riba. Kemudian kalau jual beli kredit itu hukumnya sah. Saudara misalnya beli mobil ke dealer kredit sah. Beli rumah kredit sah juga dan tidak haram. Yang haram itu kalau saudara setorannya telat kemudian berbunga, baru haram itu. Makanya jangan telat biar tidak kena tendangan penalti. Hukum berwudu dalam WC dan juga berwudu membuka aurat. Kalau berwudu di dalam WC itu gak apa-apa, asalkan air yang jatuh itu gak najis. Karena WC sekarang ini kan bagus-bagus kan. Biasanya habis buang hajat disiram kan sudah bersih, gak ada najisnya. Jadi gak apa-apa memang. Kalau berwudu sambil membuka aurat, asalkan tidak di depan orang gak apa-apa juga. Itu maksudnya di kamar mandi. Gak apa-apa. Kalau di depan umum gak boleh, tapi wudunya sah itu. Bertanya mengenai Wahabi. Apa itu Wahabi? Yang kedua, sejarah tentang Wahabi. Sebab yang kami dengar mereka mengikuti Muhammad bin Abdul Wahab. Kemudian ciri-cirinya Wahabi, mohon penjelasannya. Wahabi ini aliran sesat yang didirikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi. Disebut Wahabi karena pendirinya Muhammad bin Abdul Wahab, ada Wahabnya. Kapan? Wahabi ini pendirinya lahir tahun 1111 Hijriah, meninggal 1206. Dan dia menyebarkan Wahabi setelah ayahnya meninggal tahun 1144 Hijriah. Sekarang ini 1444. Berarti berapa ratus tahun ke sekarang? Hampir sekitar 300 tahunan ke sekarang. Itu ajaran Wahabi. Ciri-cirinya apa? Ciri-ciri Wahabi ini ya, ciri-ciri Wahabi yang ada di Indonesia, kalau sholat subuh gak pakai kunut.
Ada yang nggak pakai kunut? Nggak ada di sini, kunut semua. Kemudian kalau sholat berjamaah kadang-kadang kakinya menginjak jamaah sebelah. Ada. Wahabi itu berarti itu. Ya cukup, jangan sampai nginjak kaki sebelah, terganggu kalau diinjak. Apalagi yang nginjak kakinya kasar itu. Ciri-ciri kalau habis sholat gak baca zikir bersama, langsung turun. Ciri-ciri Wahabi. Kalau bulan Ramadan tarawihnya 11 rakaat, itu ciri-ciri Wahabi. Kalau yang Ahlus Sunnah itu 23. Sini berapa rakaat? 11. Agak Wahabi sini. Itu ya ciri-ciri. Kemudian dalam hal tradisi, kalau Ahlus Sunnah Rabiul Awal, bulan Rabiul Awal merayakan Maulid. Kalau Wahabi anti Maulid. Bulan Rajab Ahlus Sunnah merayakan Isra Mi'raj. Mereka membid'ahkan Isra Mi'raj. Yang nggak mau Maulid Isra Mi'raj itu Wahabi. Kalau ada orang meninggal, kita ini ngadain kenduri sama tahlilan. Wahabi gak ada kenduri, gak ada tahlil. Apalagi? Ya pokoknya itulah ciri-ciri Wahabi. Terakhir, sholat yang khusyuk itu seperti apa Ustaz? Hakikat dan makrifatnya itu seperti apa? Khusyuk itu artinya tenang. Sholat khusyuk itu ada yang khusyuk itu fisik, badan. Artinya apa? Badannya memang tenang, tidak gerak-gerak. Karena sholat sambil goyang-goyang itu sah hukumnya. Atau misalnya sambil noleh. Dia sholat di masjid ada di pinggir, ada orang lewat oleh gini. Sah, tapi gak khusyuk namanya itu. Asal gak noleh dengan dadanya. Kalau noleh dengan dadanya batal. Atau misalnya ada kawannya sebelah selatan lewat, noleh. Gak apa, cuma gak khusyuk itu. Kalau khusyuk ya pandangan menghadap tempat sujud dan tidak gerak-gerak. Yang kedua khusyuknya hati. Kalau khusyuknya hati bagaimana? Yang ada di pikiran kita merenungkan semua apa yang kita baca. Itu khusyuk namanya. Jadi untuk khusyuk ini, orang mau khusyuk itu pertama butuh pada ilmu. Ilmu apa? Mengerti makna bacaan-bacaan dalam sholat. Itu baru dikatakan khusyuk. Kalau nggak ngerti nggak bisa khusyuk. Kalau cuma dengar bacaan imam, imamnya suaranya enak, ya cuma enak aja, tapi kan nggak ngerti apa. Sama dengan saudara nonton sinetron bahasa Inggris. Setelah bertengkar baru ngerti, oh bertengkar. Kan begitu. Cuma alur ceritanya kan nggak ngerti, apa ini. Lalu setelah itu berantem, oh ini. Kan itu kan. Tapi dia bertengkar karena apa kan nggak paham. Jadi yang namanya khusyuk itu ngerti apa yang kita baca. Kalau pada waktu sholat Jumat khusyuk khutbah itu artinya apa? Ngerti sama khutbahnya. Kalau nggak ngerti itu ya nggak khusyuk namanya. Walaupun nangis kadang bukan khusyuk. Dulu ada khotib, ada orang khutbah pakai bahasa Arab. Jamaahnya nangis. Kenapa sampean nangis? Apa ngerti khutbah saya? Enggak Ustaz, saya nggak ngerti. Kok nangis? Saya disedih, kambing saya hilang dari kemarin. Jadi kambingnya hilang saudara. Itu khusyuk ya. Jadi kalau ingin khusyuk ya, khusyuk itu artinya sejak takbiratul ihram sampai assalamualaikum
hati kita merenungkan apa yang kita baca, itu khusyuk. Kalau begitu takbiratul ihram, Allahu Akbar, hatinya langsung pergi ke kebun, hatinya lalu dari kebun terus kemana habis itu? Langsung ngelangsir, aduh kapan ngelangsir ini? Habis itu hatinya ke toko, gak khusyuk namanya itu. Cuma orangnya menghadap ke barat, hatinya menghadap kemana-mana. Nah, sholat yang bagus, yang khusyuk itu, kalau ingin khusyuk ya belajar makna bacaan-bacaan dalam sholat. Kalau gak begitu gak khusyuk. Karena kalau khusyuk dalam sholat itu nikmat sekali saudara. Kenikmatan di dunia ini ya sholat itu. Sholat. Tapi orang istiqomah sholat walaupun gak khusyuk itu nikmat biasanya. Jadi begitu. Wallahu a'lam. Ada lagi? Ada yang mau tanya terakhir? Ada? Terakhir untuk yang terakhir mungkin ada siapa? Ibu-ibu? Ibu mungkin ada? Satu terakhir. Dari bapak? Ada Pak? Kalau nggak, oh ini terakhir ya, pertanyaan terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan saran juga Pak. Gimana mengajak jemaah kita biar rajin sholat berjamaah di masjid? Motivasinya? Ya, kalau ngajak jamaah kita agar rajin ke masjid, orang yang jarang ke masjid datangi silaturahmi. Seling silaturahmi ke rumahnya, insya Allah nanti terpengaruh itu. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin sewaktu-waktu di masjid itu ada prasmanan. Insya Allah rajin ke masjid. Kalau di Malaysia itu hampir setiap subuh atau isya itu ada prasmanan biasanya. Masjid-masjid Malaysia. Jadi orang sarapan paginya di masjid itu. Dan memang beda ya, kalau orang-orang kota dengan orang desa itu beda. Karena orang desa ini biasanya kan kerja, jadi capek, nakal, karena capek malas ke masjid. Kalau orang-orang kota itu yang tua-tua rata-rata pensiunan. Makanya walaupun sudah selesai mengaji, saya kalau ngisi di kota-kota diajak ngobrol sama orang tua-tua sampai siang. Saya perhatikan ternyata mereka pensiunan, nggak kerja, jadi kawan memang ke masjid itu. Pak Camat ini nanti kalau sudah pensiun mungkin rajin ke masjid dan mungkin nggak turun-turun mencari kawan. Jadi beda. Terutama ibu-ibu ini rajin ke masjid karena suntuk di dapur terus. Makanya rajin berjamaah di masjid karena gak enak di dapur terus dan ingin gak segera turun dari masjid. Mengapa? Biar ngobrol-ngobrol dulu. Saya kira itu ya. Jadi masjid ini bukan untuk bicara dunia, karena ini sudah selesai. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita ini diakui sebagai umat baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan keluarga kita ini rajin sholat, istiqomah sholatnya, anak-anak kita jadi anak yang soleh dan solehah. Amin Allahumma. Mari kita baca doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil hamda yuwafi ni'amahu wa mazidah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'na biha 'indaka a'la ad-darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'da al-mamat wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama.
اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ومشايخنا ومعلمينا وأصحابنا وأحبابنا وذوي الحقوق علينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض عنا. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum ya Rasulullah. Assalamu alaikum ya Rasulullah. Terima kasih telah menonton dan mendengarkan perkataan yang baik. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.